hari ini kami menunjukkan atau menyikapi dengan terjadinya pencemaran sungai di wilayah Kecamatan Mahap yang diduga dikarenakan ada aktivitas ketik. Kami ke sini tidak ada atas provokasi dari siapapun, ini kemauan kami sendiri karena yang merasakan sungai itu kami masyarakat, Pak. Ya, tidak ada orang lain, kami masyarakat sendiri merasakan sungai itu terus. Nah, jadi kami hadir ke sini ingin minta tanggapan dari Pak Camat, ditindaklanjutilah keluh kesah kami masyarakat ini, yang mana pada bulan Ramadan ini khususnya umat muslim berwudu dan lain sebagainya itu menggunakan air yang ada di dataran sungai dan lantai. Hal ini menjadi lebih berlarut-larut ke depannya, dan sekaligus mungkin tindakan kami hari ini menindaklanjuti, kalau tidak salah karena saya tidak ikut rapat waktu itu, ada janji-janji katanya mau dilakukan penertiban. Nah, tapi sampai sekarang kami lihat penertiban dilaksanakan tapi sungainya masih keruh, dan itu artinya ada titik-titik yang mungkin tidak betul-betul ditertibkan. Nah, jadi mohon kepada Prokopimka di wilayah Kecamatan Mahap, khususnya Pak Camat, untuk dapat menanggapi, menyikapi, dan sekaligus memberi kami arahan agar masalah ini bisa dilihat itu dapat mengancam kesehatan warga wilayah di Kecamatan Mahap juga, dan itu mohon pengertiannya agar apa yang menjadi keluh kesah kami ini bisa ditanggapi, bisa diarahkan, bisa mendapat solusi. Kami ini karena dah lama setelah masyarakat saya di Dusun Bukit itu merasakan dampak pencemaran lingkungan yang dirasakan oleh peti mas yang di Botong Sawah. Jadi dah berapa kali yang saya ajukan ke polsek atau ke kecamatan, sampai sekarang belum ada Pak. Gimana solusinya, Pak? Jadi kami pun udah bosan, Pak. Mau ke sana sendiri, kami tidak ada daya upaya, tidak ada megang hukum apa. Jadi gimana solusinya? Kami tunggu sampai sekarang pun belum terselesaikan. Jadi itu saja ya, Pak. Menerima kedatangan masyarakat Nangamahap, Batu Pahat, dan masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Mahap ini. Kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, para orator yang telah datang meminta kepada kami untuk mempertanyakan tentang situasi kondisi air Sungai Mahap dan sungai yang ada di wilayah Kecamatan Mahap. Solusinya kami bawa bersama-sama hadir di kecamatan, dan kami menyayangkan pada hari ini tidak ada satupun anggota kepolisian yang hadir. Sementara dari tadi Pak Camat telah menyampaikan ada 3 pilar
di Kecamatan Nangamahap ini melalui forum Kecamatan Nangamahap. Lucu kalau seandainya masyarakat berbuat onar sampai membakar, mana keutamaan? Bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Luar biasa negara kita ini kalau sudah seperti ini, mau cuci tangan semua. Koramil bahkan dekat dengan kantor camat, tidak tahu dengan kita yang hadir di sini. Luar biasa kalau kami lihat nih lah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf, mungkin kami hanya ini yang bisa kami akomodir atas usulan dan kemauan Bapak Ibu semuanya. Dan kami nanti bersama dengan Kepala Dusun dan DPD, Batu Pahat dan Kamahap menjadi perwakilan kita untuk menemui, untuk berbincang sebentar dengan Pak Camat. Selanjutnya kami mohon kepada peserta demo, peserta audien yang lainnya untuk segera membubarkan dan kembali ke tempat. Yang pertama saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini, yang menyampaikan orasinya berkaitan dengan kegiatan peti yang maraknya di Kecamatan Nangamahap. Berkaitan dengan hal ini sudah berkali-kali juga saya bukan tidak peduli ya, namun saya sangat peduli sekali. Saya menerima apresiasi ya kepada kawan-kawan yang menyampaikan aspirasinya ini kepada kami sebagai Prokopimkam Kecamatan Nangamahap. Dalam hal ini yang pertama mungkin Bapak Ibu menindaklanjut beberapa waktu yang lalu ya, berdasarkan pada tanggal 2 Februari 2021 kemarin kita sudah mempunyai kesepakatan bersama antara 13 desa dan ditangani oleh Prokopimkam. Itu sudah jelas bahwa kami salah satu bentuk dari kami untuk tidak lagi masyarakat untuk melaksanakan peti. Namun setelah ditentukan dari tanggal 2 sampai tanggal 9 sepertinya tidak ada tanda apa-apa. Ini memang kami menyadari ya. Setelah itu ditindaklanjuti lagi, ada beberapa waktu tempo setelah itu ada rekan-rekan masyarakat juga yang datang demo ke kantor camat ini dalam bentuk yang sama menyampaikan tentang pencemaran masalah peti ini di daerah kita. Namun ada tindakan dari rekan-rekan yaitu dari kepolisian dan Ramil lapangan, ada razia. Namun hanya 2 hari setelah itu terjadi lagi kekeruhan. Saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Yang jelas upaya kita sudah siap, sudah membantu masyarakat. Namun perlu diketahui oleh masyarakat semua, di Prokopimkam ini ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah camat sebagai koordinator dibantu oleh Kapolsek dan Ramil. Tentunya 3 pilar ini mempunyai job masing-masing. Yang pertama, kalau camat adalah bergerak di dalam bidang kepemerintahan, kemasyarakatan. Sedangkan Koramil akan menjaga keamanan dan ketertiban. Dan Kapolsek adalah bidang masalah hukum, peraturan dan sebagainya. Saya sudah cukup bosan juga menangani masalah ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum puas dengan kesepakatan yang lalu, silakan bikin tindakan. Itu surati saja ke Polsek ya, lewat surat. Karena bidangnya adalah bidang keamanan, ketertiban di bidang Kapolseknya, silakan surati ke Polsek ya, sehingga Kapolsek bisa mempelajari dan bisa mendalamkan. Dulu pernah saya sampaikan juga, kalau Nangamahap ini tidak mampu mengatasi masalah ini, kita minta bantu dari Kapolres, Kapolda, dan kalau bisa dari Mabes. Apa-apa, saya hanya saran pada bapak-bapak, silakan layani surat pada yang berwajib hingga yang berwajib bisa menangani, mudah-mudahan bisa ditangani dengan serius. Ya, kalau tidak, dan bikin tebusan.
Yang jelas tembusan itu yang lebih jelas, tembusan kemana? Silakan sampai ke Kapolri sana, tembusan, biar Kapolri membacanya. Kasih saran juga Pak, jangan sampai ketika mereka akan melakukan aksi di lapangan ataupun razia itu kasih tahu dulu dengan orang-orang. Nah, itu saya tidak suka seperti itu. Kenapa Anda bakalan? Lagipun sistem razianya Pak, menurut kami itu kurang tepat yang dilakukan Polsek. Mohon maaf ya kalau saya ngomong ceplos-ceplosan, karena mereka bukan orangnya menjadi sasaran tuh. Terus terang. Kenapa begitu? Mereka menemu mesinnya yang dibakar. Nah, sebenarnya bukan salah mesinnya. Jadi kami mohon koordinasinya nanti Pak, agar hal ini betul-betul ditindaklanjuti dengan serius, ya. Jangan tabang pilih, agar masyarakat ini merasa adil. Itu yang kami mau. Jadi kalau di razia nanti titiknya di situ terus yang jelas sasaran. Nanti di tempat lain diam saja, biasanya terus. Nah, itu kami tidak mau juga. Nah, kami mau ketika melakukan razia itu jangan sampai nyasarnya orang itu terus. Kita lihat tukang-tukang dari luar, saya rasa banyak berinvestasi emas di sini. Dan pada akhirnya kalau ditangkap nanti masyarakat dengan mahal sendiri ditangkap, tukangnya ada. Lambat tangan lari kemana-mana. Nah kita tidak mau juga. Maka hari ini kami mohon mudah-mudahan inilah akhir kami melakukan orasi. Tapi kalau memang tidak juga ditanggapi, kalau butuh kami orasi lebih besar, kami siapa agar hal ini ditanggapi. Nah, mungkin itu tambahan dari saya Pak. Mohon maaf, ini adalah bentuk ketika ada hal-hal yang kira-kira inilah bentuk risaunya kami dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Mahap, yang dimana bukan merugikan satu orang saja, tapi hampir masyarakat yang Mahap ini merasa dari masyarakat desa Batu Pahat mengungkapkan yaitu pertama tentang orasi yang pertama kemarin dijanjikan 2 pekan atau 2 minggu air Sekadau sudah jernih, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali kepada Sungai Sekadau. Yang kedua, berita atau media yang diutarakan pihak kepolisian di media Facebook ataupun media online lain mengatakan tidak ada ditemukan pekerja peti di aliran Sungai Sekadau. Bagaimana bisa tidak ada ditemukan? Ternyata sungainya masih keruh. Itu kan menjadi tanda tanya. Yang ketiga yaitu keluhan langsung dari masyarakat desa Batu Pahat yang masih mandi dan menggunakan Sungai Sekadau untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Itu sangat mereka keluhkan karena berdampak keadaan kulit atau fisik mereka yang merasa gatal-gatal. Karena tadi sungainya keruh. Satu saja keinginan kami semua di sini yaitu tujuannya kembalikan Sungai Sekadau kembali jernih seperti semula. Itu saja. Desa masyarakat banyak dari masukan kepada kami yang dihadir. Itulah kesalahan kami sebagai dihadir. Juga dari Pak Camat juga sudah sedang berusaha gimana dari camat tapi tidak diindahkan karena ini ada satu permainan di dalam hal itu tadi. Kalau semua tidak punya ketegasan baik kecamatan maupun bersama yang dihadir maupun kami juga kecamatan maupun Ramil hal ini bersama Polsek nanti bisa diperatasi, bisa itu baik kita sama dengan desa karena ini tidak ada kerjasamanya, hanya bermain antara dua kubuan. Ini yang kita harus sama-sama kita. Kalau bukan kita siapa lagi untuk mempertahankan untuk memperbaiki wilayah kita Mahapdi yang sangat sekarang tercemar sekali. Itu sangat saya kesali. Kita akan sama-sama nanti gimana kalau mereka tidak peduli, karena mereka yang mewakili untuk kita hukum untuk wilayah kecamatan. Kita yang akan turun tangan. Kita sama-sama turun tangan. Kita yang akan demo ke Polsek maupun kita akan dia ke tempat yang dituju supaya tempat yang dituju tidak ada selanjutnya tebang pilih, tidak ada karena ada yang masuk tadi di
ada pemasukan tadi tidak dilewati. Yang tidak ada masuk tadi itu yang dituju. Itu tidak benar. Kalau kita mengegas semuanya, kita stop semua. Tidak ada pihak-pihak luar maupun orang dalam. Itulah masuk dari saya. Adil kata lino mencerminkan surga basengat jubatan. Kami pelajari dan kami tindak lanjut. Dan keluhan yang sudah ada. Dan sasaran ini bukan hanya Sungai Sekadau, namun juga Sungai Mahak. Yang pada saat ini saya juga lihat kekeruhan baik Sungai Sekadau maupun Sungai Mahak. Dan permasalahan-permasalahan di lapangan saya permohonan maaf, bukan saya menutup-nutupi kesalahan karena saya sendiri tidak ikut ke lapangan dan tidak tahu seperti apa di lapangan. Namun ada di antara bapak-bapak yang menyampaikan bahwa tebang pilih dan sebagainya. Ya, nanti akan kami bicarakan di forum. Saya akan berbicara di forum dengan rekan-rekan.